Halo, kembali lagi saya melanjutkan pembahasan materi tentang novel. Nah, jadi di video kali ini kita telah memasuki pada bagian materi ORM, yang mana ORM ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam novel yang dia itu akan memudahkan untuk merelasikan suatu tabel ke tabel dengan tabel yang lain. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh tabelnya. Nah, adapun untuk pada video kali ini yang akan dibahas adalah tentang has one, has many, one to many, belongs to many, dan juga polymorphic. Nah, gitu. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang ORM. Nah, pertama adalah has one. Has one itu dia tuh satu entitas yang hanya memiliki satu entitas lain gitu. Contohnya, misalkan satu orang hanya memiliki satu KTP. Nah, nggak mungkin dong satu orang memiliki banyak KTP. Nah, jadi S1 itu seperti itu. Analoginya adalah satu user memiliki satu password. Nah, adapun yang kedua adalah has many. Has many itu satu entitas memiliki banyak entitas lain. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Di dalam kodenya, jadi gini. Di sini ada saya memiliki model asrama. Nah, di dalam model asrama, saya tadi kan di sebuah tabel itu kan merelasikan tabel asrama ini dengan santri. Nah, jadi si asrama ini memiliki banyak santri, maka kita menggunakan public function santris. Nah, di sini kita di dalam model asrama kita masukkan santri dan menggunakan metode has many. Nah, has many ini berarti satu asrama ini memiliki banyak santri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian one to many. Sebenarnya one to many itu sama sih seperti has many gitu kan. Jadi dia itu satu objek memiliki satu objek yang lain gitu kan. Nah, kemudian belongs to. Nah, jadi kan belongs to itu adalah kebalikan dari has many. Jadi kan has many itu satu entitas memiliki banyak entitas lain, dan adapun dengan belongs to adalah entitas ini dimiliki oleh entitas ini. Misalkan gini, tadi kan asrama memiliki banyak santri. Nah, santri ini adalah dimiliki oleh asrama. Nah, makanya di dalam model asrama, di dalam model santri ini kita gunakan belongs to kemana? Ke asrama. Nah, jadi belongs to ini adalah miliknya menggunakan metode belongs to. Nah, di sini kan kita menggunakan di dalam tabel asrama ini, di dalam model santri kita menggunakan metode belongs to ke asrama seperti itu. Oh iya, penjelasan selanjutnya. Tadi kan di dalam model asrama ini kan tulisan santris. Santris itu ya artinya itu jamak, itu banyak, ya kan? Banyak kan. Adapun sini kan cuma satu tok. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita ke yang namanya tabel pivot. Nah, tabel pivot. Many to many. Ya, yang dimana many to many itu adalah secara definisinya dua entitas yang memiliki dua hubungan. Nah, yang mana dua entitas ini perlu yang namanya adalah tabel pivot. Nah, tabel pivot ini sebagai perantara untuk menghubungkan antara kedua tabel ini, kedua relasi ini. Nah, adapun untuk tabel pivot itu biasanya memiliki yang namanya for and k. For and k dari apa? Dari tabel tersebut. Nah, contoh kita masuk ke sini. Misalkan contoh gini lah, kita buat analoginya. Misalkan satu mapel, misalkan satu siswa satu siswa memiliki banyak mapel. Nah, kemudian setiap mapel dimiliki oleh banyak siswa. Nah, seperti itu untuk many to many. Nah, seperti itu
kita membutuhkan yang namanya tabel pivot untuk menghubungkan kedua relasi tabel tersebut. Nah, bentar, kita ke migrasi bagian mapel ya. Mapel masuk ke mapel. Nah, di sini kita telah kita telah di dalam tabel mapel ini kita telah memasukkan ke dalam kolomnya adalah foreign key dari kelas ID dan pengajar ID. Kenapa? Karena saya merelasikan mapel ini dengan kelas ID. Jadi misalkan satu kelas memiliki banyak mapel dan setiap mapel dimiliki oleh setiap kelas gitu. Dan juga gini, setiap pengajar memiliki banyak mapel dan juga setiap mapel itu dimiliki oleh banyak pengajar gitu. Nah, untuk tabel pivot jadi kan di sini kelas ID. Nah, jadi tabel pivot ini akan menyimpan foreign key dari setiap antara relasi kedua tabel tersebut gitu. Nah, yang kemudian adalah polymorphic itu ialah hampir sama sih seperti tabel pivot, akan tetapi untuk polymorphic ini dia itu adalah untuk memfleksibelkan. Jadi kita itu tidak perlu tuh membuat banyak tabel lagi. Misalkan gini, misalkan ada user, ada komen, ada post, ada video. Nah, misalkan ada satu user, dia itu bisa memiliki banyak post, nah juga bisa memiliki banyak video. Nah, kemudian setiap postnya itu bisa memiliki banyak like dan juga setiap videonya itu bisa memiliki banyak like. Nah, di sini gunanya tabel polymorphic ini kita itu tidak perlu membuat setiap tabel, misalkan setiap tabelnya lagi tuh. Jadi kita itu tidak perlu untuk menambahkan tabel-tabelnya lah. Jadi kita itu hanya akan mengambil ID dan juga type-nya saja. Jadi ya, yang ada di dalam imageable. Sebentar saya akan buka dulu sini. Oh bukan, sini. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan tabel polymorphic, yang dimana nanti di dalam tabel polymorphic ini dia itu akan menyimpan pertama ya foreign ya perlu, kedua adalah foreign key dari tabelnya dan juga type-nya apa gitu. Misalkan dia itu nanti foreign key-nya post ID, nanti ini adalah post, misalkan di post ID, nanti tipenya adalah post gitu. Nah, untuk itunya langsung kita ke sini, ke model. Nah, ini bukan, kita ke imageable. Nah, di sini kan tadi kan polymorphic itu akan menyimpan yang namanya nama relasi ID dan juga nama relasi type. Nah, ini di sini disimpannya. Nah, kemudian di sini morph to. Jadi imageable. Jadi morph to ini artinya adalah pemilik. Pemilik apa? Pemilik dari banyak relasi. Jadi si tabel imageable ini bisa berelasi ke banyak tabel lain gitu. Gitu. Nah, jadi si tabel ini bisa berelasi ke banyak tabel lain. Nah, kemudian untuk menandakannya di dalam sini image. Nah, di sini. Jadi di dalam jadi kan si imageable ini adalah pemilik. Ini adalah untuk apa ya? Istilahnya tuh kayak jembatannya lah. Tabel image ini kayak jembatannya gitu. Nah, di sini ada banyak tuh. Jadi ada kegiatan pesantren. Jadi dia itu bisa di situ tuh menyimpan atau memiliki kegiatan pesantren. Nah, di sini menggunakan morph by many karena kan emang banyak gitu kan. Memiliki banyak kegiatan pesantren. Jadi morph memiliki banyak pesantren. Jadi di sini memiliki banyak profile dan juga di sini memiliki banyak pengajar profile gitu, kegiatan kelas. Nah, jadi gitu. Bedanya tabel pivot dan juga polymorphic adalah tabel pivot yaitu harus menggunakan tabel tambahan.
yang mana dia itu akan menghubungkan antara dua relasi tabel. Dan kemudian tabel polimorfik nggak perlu tabel tambahan karena dia itu yang akan nantinya menghubungkan banyak tabel lain gitu. Oke, mungkin cukup segini saja untuk penjelasan tentang ORM. Semoga membantu teman-teman. Sekian, terima kasih.